Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saleh dan salihah, ingatlah jaga kesehatan kalian dengan selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu ya. Anak-anakku yang saleh dan salihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka dengan kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing ibu sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, anak-anak, kalian bisa menirukan gerakan kucing dalam bentuk gerakan tari. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Dan yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Ingat, dalam bentuk tarian. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan yang sangat luas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng bercerita tentang harimau. Nah, bacalah dongeng berikut ini dan ceritakan kembali di depan teman-temanmu. Judulnya yaitu Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarang anonim atau tidak diketahui. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakan, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari sema belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah.
dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Kimaulaya terbukti, yaitu kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Lalu, apa pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau? Pesannya yaitu, jika kita berbuat kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Jadi, anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan pernah segan-segan untuk menebar kebaikan ya. Karena dengan kebaikan yang kita sebar kepada semua orang, maka kita akan dibalas dengan kebaikan pula. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny yuk menyelesaikan masalahnya. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di ini. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, di sini sudah ada 5 kotak. Kalian bagi telurnya dari 20 telur dibagi menjadi 5 kotak. Caranya yaitu telurnya kita bagi sama rata dalam satu kotaknya. Di sini terdapat setiap kotaknya yaitu 4 buah telur. Nah, jadi jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 putih telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali 4 sama dengan 20. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Sedangkan kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang, Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Nah, tuliskan sifat dari teman kalian. Nah, di sini ada contohnya. Bagian tengah diisi nama teman dan bagian luar diisi dengan sifat-sifat dari teman. Di sini ada nama Edo yang mempunyai sifat penolong, ramah, lucu, dan juga rajin. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku Aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku Aborigin. Benny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Nah, di sini ada sebuah gambar Benny dan temannya akan melakukan kegiatan olahraga menggunakan tali ya. Tali yang digunakan untuk melompat yaitu tali skipping atau jump rope untuk digunakan gerakan melompat. Nah, ikuti gerakannya seperti gambar tersebut, yaitu kalian melompat dengan menggunakan tali skipping, mengikuti gerakan seperti kanguru. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas kalian yaitu halaman 35 sampai 43, pembelajaran 3, kegiatan 1, kegiatan 2 rombe, kegiatan 3 dan pembelajaran 4, kegiatan 1 rombe,
kegiatan 2 dan kegiatan 3. Selamat mengerjakan. Sekian dari guru kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.